Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu dan permasalahan kontemporer yang diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Topik yang kita akan sekarang pada kesempatannya adalah tradisi untuk menyambut bulan Ramadan, bagaimanakah hukumnya? Ya, menyambut bulan Ramadan banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Islam ya, khususnya atau warga Islam untuk merayakan atau menyambut kedatangannya. Nah, salah satunya adalah munggahan. Munggahan adalah tradisi masyarakat Islam untuk suku Sunda, di mana untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dilakukan dengan berbagai aktivitas yang dimulai dari umumnya adalah berkumpul bersama keluarga, dengan kerabat, makan bersama, kemudian memanfaatkan untuk berdoa bersamaan atau ditutup dengan doa bersama. Ya, yang ingin ditanyakan adalah bagaimanakah kegiatan menyambut bulan Ramadan itu, baik berupa munggahan atau padusan mungkin di tempat lain atau magangan, dugderan dan lainnya, itu kalau kita lihat dari sisi hukum Islamnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau menurut usul fikih ya, itu termasuk di poin ke-7, itu adalah al-urf wal adah gitu. Jadi adat kebiasaan di dalam, jadi muatan lokal ya, adat kebiasaan di suatu itu bisa dimapankan menjadi suatu kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di situ. Itu ada al-urf wal adah ya. Jadi kegiatan menyambut bulan Ramadan itu tidak dilarang ya, atau dibolehkan ya menurut hukum Islam. Begini, jadi al-urf wal adah itu adalah suatu mekanisme ya oleh ulama setempat. Jadi ulama itu harus ulama setempat ya, pemimpin atau orang yang ahli. Ahli ini sebenarnya ada istilahnya ya, dari situ istinbat al-ahkam. Itu istilah teknisnya. Orang yang hafalan Qurannya banyak ya, kemudian hafalan hadisnya banyak ya, cerita kisah-kisah sahabat dan tabiin dia juga baca, itu, dan dia tinggal di situ, maka dia bisa memapankan bahwa kegiatan ini adalah sah. Sah itu artinya apa? Kalau dalam jatuh hukumnya adalah mubah. Sah itu berarti tidak haram, tidak makruh ya, itu disahkan. Jadi ya tergantung kegiatannya apa, kemudian tergantung ulama setempat. Nah, untuk mensahkan itu tadi yang saya bilang, itu dalam usul fikih nomor 7, al-urf wal adah, begitu ya. Jadi boleh atau tidak dilakukan? Nah ini kan pertanyaannya boleh apa tidak ini. Harusnya kan kita punya, setiap lokasi itu punya suatu ulama yang dipercaya bisa memiliki istinbat al-ahkam ini tadi. Istinbat al-ahkam itu bukan sekedar hafal Quran, bukan sekedar banyak hafalan hadisnya, bukan sekedar dia itu banyak baca kisah sahabat maupun para tabiin, bukan hanya sekedar itu, tapi dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyarikan ya, mensarikan hukum begitu, bahwa hukum sesuatu itu adalah bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah atau halal ya, bisa makruh, bisa haram, begitu seharusnya. Nah sekarang problemnya, kalau problemnya kita tidak punya seorang ulama dengan kualitas istinbat al-ahkam di situ, ini kan kita nggak bisa tanya ke orang lain, yang orang lain itu tidak, mungkin ada ulama di tempat lain yang dia memiliki kemampuan itu ya, membuat suatu hukum dalam Islam ini ya. Nah ini kita tidak bisa menanyakan ke tempat lain yang ulama itu tidak mengerti ya persisnya kejadian yang dilakukan orang-orang itu seperti apa gitu. Ya, aktivitas itu ulama ini harus tahu, bukan hanya secara fisik tapi non fisik, psikisnya, psikologinya, riwayatnya terus dan seterusnya, itu ulama itu harus tahu persis sehingga dia bisa memutuskan itu. Nah kemudian kalau bagaimana buat orang awam, katakan seperti orang biasa seperti kita, kalau kita berada di suatu daerah terus ada suatu, katakan muatan lokal itu ya,
muatan lokal, maka di situ tentu saja yang kita harus lihat itu pertama ya apakah itu perbuatan syirik apa tidak, ya, mempersekutukan Allah apa tidak, ya itu yang kita buat sebagai dasar. Kemudian berikutnya adalah usul fikih yang nomor 1. Kalau tadi ini kan kalau ulama kan yang nomor 7, ya al-uf wal adah itu adalah mensahkan suatu kegiatan muatan lokal menjadi kegiatan keagamaan, ya. Nah, kalau orang biasa mungkin yang bisa kita lakukan hanya nomor 1, itu disebut at-tamasuk bil asl. Nah, itu at-tamasuk bil asl. Nah, itu adalah nomor 1 dari usul fikih. Sepanjang suatu kegiatan itu banyak manfaatnya dan sesedikitnya mudaratnya, maka itu sah untuk dilakukan. Sah itu artinya halal, halal artinya mubah, begitu. Nah. Ya. Jadi terkait dengan kegiatan atau tradisi menyambut bulan Ramadan yang bisa sangat bervariasi dilakukan oleh masyarakat untuk masing-masing daerah atau kita bahas satu persatu tadi, atau yang tadi udah sebutkan contohnya munggahan yang di Jawa Barat. Munggahan tadi ceritakan ke makam, ya. Variasinya beragam. Ada berkumpul berkeluarga. Nah, berkumpul bersama keluarga silaturahim, ya. Ya, itu adalah silaturahmi, itu adalah suatu kegiatan yang baik, ya, sunnah, ya. Jadi itu nggak apa-apa, berarti boleh, gitu. Ya. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, ya. Kita akhiri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.